Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bantaeng akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coach. Bersama saya Isnawati dari TK Aisyah Bustanul Atfal Rapua dan saya Irma Aswat dari SD Impres Banyorang. Saya Fitriani dari SD Impres Ujung Katinting. Saya Hasnawati dari SMP Negeri 3 Sinoa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Hasna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Irma? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu Irma, nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching pada hari ini sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh? Boleh Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaannya. Nanti Ibu akan sampaikan dengan, jangan lupa juga ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang Ibu Irma akan kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi itu yang Ibu ingin kembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Di antara ketiganya ini kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu lakukan di observasi Ibu? Ya, jadi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching tersebut. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu ingin capai di sini? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah yang bisa dia terapkan dalam pembelajaran tersebut. Baik, ya, baik. Jadi Ibu indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Baik, Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya.
Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya Bu. Jadi silahkan Ibu Irma melakukan proses coachingnya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Irman. Waalaikumsalam Bu Fitri. Kabarnya hari ini Bu Irman? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Bu Irma, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Iya, baik Bu Fitri. Silahkan, ada apa ini? Apa yang mau diceritakan hari ini sama saya? Silahkan. Ya, begini Bu Irma, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas saya itu saya mengajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya juga mengerjakan tugas hanya 60% setiap kelas. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Jadi apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Ya, begini Bu Irma, saya berharap solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajari. Oh iya, jadi menurut Ibu hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu berikan? Ya, kalau saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, jadi seperti itu Bu. Jadi kira-kira yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran itu seperti apa Bu? Menurut saya Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, yang menyenangkan, dan tidak membosankan, tidak monoton, ya seperti itulah Bu. Oh, ya, saya sependapat ya Bu dengan Ibu. Lalu menurut Ibu apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asik dan tidak bosan lagi dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Ya, menurut saya Bu, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid-murid diminta untuk aktif dalam menjawab pertanyaan dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breakingnya ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik begitu Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Terus apa sih penyebabnya sehingga murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran yang ada di kelasnya Ibu? Ya, kemungkinan Bu karena tugas yang terlalu banyak, administrasi yang begitu banyak, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh, seperti itu. Jadi kalau boleh saya tahu dari mana saja sumber belajar yang Ibu gunakan untuk murid Ibu di kelas? Ya, saya menggunakan biasanya buku teks pelajaran yang ada di perpustakaan. Kalau boleh tahu, ada tidak sumber belajar yang lain yang bisa Ibu gunakan untuk di kelas? Kalau saya pikir ya Bu, banyak sumber belajar yang bisa dipergunakan seperti video, YouTube, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok atau Reels di IG Bu. Oh iya, saya pikir itu betul ya Bu. Terus saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tersebut, pasti murid-murid di kelasnya Ibu bisa lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Terus sekarang
untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, yang pertama itu saya ingin merancang sebuah pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan media sosial lainnya seperti TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital lainnya. Wah, bagus sekali ya rencananya Ibu. Mudah-mudahan rencananya Ibu ke depannya itu bisa berhasil. Terus apa komitmen Ibu sehingga pembelajaran tersebut atau rencana Ibu tersebut itu bisa berjalan ke depan? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang menarik, membuka banyak sumber belajar, seperti yang saya sebutkan tadi ya Bu, untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran tersebut tanpa ada unsur paksaan, dan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali ya Bu untuk komitmennya ke depan. Jadi saya mendukung setiap kegiatan yang ingin Ibu lakukan ke depan. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan Bu Irma, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar? ya, alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Irma. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian? Ya, jadi tadi selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi lain dari kunci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di kelas Ibu tersebut. Baik, jadi Ibu Irma sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching sesuai alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Ibu Irma tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan, dan ada di dalam coaching. Kemudian Ibu Irma sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sudah sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu Irma sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik ya. Jadi tadi saya sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching tersebut. Arahannya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh ya. Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu sudah mengajukan ya pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, jadi Ibu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali ya Ibu Irma ini. Mudah-mudahan Ibu Irma sukses ke depannya dan
coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya, Ibu Irma untuk kedepannya kompetensi apa sih yang ingin Ibu Irma kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi Bu, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik ya Ibu Irma, luar biasa sekali Ibu Irma akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, terima kasih ya Ibu Irma sudah melakukan sesi tanya jawab. Ini sudah melakukan observasi dengan menggunakan proses coaching dengan alur tirta ya Ibu Irma ya. Jadi di sini saya akhiri ya Bu Irma. Saya berterima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.